Jadi Oh. kebanyakan dari yang merantau ini sebelum mereka menjadi pekerja di tempat-tempat tertentu, biasanya mereka ingin berusaha karena mereka ini punya prinsip bagaimana mereka mandiri dan tidak berada di bawah orang lain. Misalnya menjadi karyawan itu kan di bawah orang lain. Benar banget. Jadi mereka berusaha untuk berdagang. Jadi kita jadi bos, kita karyawannya, kita bosnya. Jadi mereka membiasakan ketika merantau itu tidak di bawah orang lain. Kalau bahasa mereka ya semati-mati angka, barulah mereka menjadi pekerja. Apa tuh semati-mati akad? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to dunia Aska. Wow. Halo Uni, apa cerita Uni? Situ baik-baik saja. Baik saja, udah ngapa Uni ke? Orang Melayu campur Minang. Oh, ada Minangnya Uni. Apa nak Minang lu siapa tuh nih? Siapa nak Minang? Dan Minang suami. Oh. Padek ti lucunya, suami nan Minang. Nenek ada juga seketek. Oh, nenek ada yo seketek-seketek. Almarhumah ya. Uni ko lahir yo tinggal patang dulu di apa nak? Di Padang. Di Padang. Oke, pemirsa, hari ini kita akan bercerita tentang makanan-makanan yang ada di Sumatera Barat bersama Chef Desi Somalia Gustina. Dan kita juga nanti bakal bercerita kira-kira apa sih nama bumbu-bumbu yang biasa nih di makanan-makanan Padang bisa ditemukan. Dan kita juga bakal berbicara sedikit bahasa Minang agar teman-teman di rumah juga bisa mempraktekannya. Nah, sebelum awak memulai ceritaku, hamolah siapa kok akak awak kok Uni yo namanya. Iya, Uni. Bercampur-campur je Melayu pula dan ko ha. Uni silakanlah dulu Uni perkenalan diri. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ambo, Uni Desi Somalia Gustina. Biasa dipanggil Desi. Iya. Oke. Oke Uni. Aja ya. Iya itu aja saketeknya nih Uni. Nah, apa tuh nama apanya Uni masakan-masakan dan Uni tahulah masakan-masakan yang ada di Padang. Yang Uni suko ya. Iya. Yang Uni suko itu pangek masin. Oh, pangek masin. Apa tuh Iya. Kak? Pangek masin tuh semacam gulai. Tapi berbeda aja gulai. Bedanya kalau gulai kok banyak cabai. Cabai kan digiling. Iya. Cabai giling tuh dimasukkan ke dalam gulai kok. Tapi kalau pangek masin kok enggak. Enggak ada dikasih cabai. Oh. Cabai merah yang digiling tadi enggak dimasukkan. Cuman yang dimasukkan tuh bumbu-bumbu saja. Bumbunya tuh huku-huku. Serai. Kemudian Oh, jadi jahe. Uni-nya tak ada apa nih? Ini memang tak ada pakai lado. Lado kutu. Lado kutu Oh, tuh inya bule-bule. Iya, lado hawit tuh lado kutu. Ah. Itu saya penggantinya. Jadi tetap dikasih cabai tapi dia Cabai hawit. bulat. Disehrakin. Oh, itu namanya pangek Pangek masin. masin. Masin tuh indah asin artinya. Uni. Tidak. Enggak terlalu asin. Oh, tapi namanya pangek masin. pangek masin. Apa lenan kedua Uni? Dan kedua asam pade. Asam pade sebenarnya hampir sama juga. Jo asam pade orang Riau. Oh. Cuman bedanya ini banyaknya masuk-masukan bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu saya cabai itu
lebih banyak, lebih kental. Kemudian dimasukkan juga huku-huku. Itu kece orang Minang supaya lama. Menurut Uni lain lama. Lain lah. Oh, lama. Udah tuh dicampur. Biasanya dicampur jo kacang panjang. Dicampur jo tahu di dalamnya. Jadi berbagai-bagai orang Minang dicampurnya. Jadi kalau bahasa Indonesianya apa tuh Kak masakan itu? Asam pedas. Asam pedas. Asam pedas. Oh. Tapi Cuman, kalau di luar Riau ada nggak ya? di Aceh kayaknya ada. Ada ya. Namanya asam pedas. Tapi sebutannya beda. Kalau di Aceh bukan asam pedas, mereka khas mereka pula namanya itu. Hampir sama, tapi yang membedakan kadang bumbunya dan campur-campurannya. Kalau di Riau kan kita jarang menemukan yang dicampur dengan tahu itu kan. Benar. Ada ya. Kentang, kadang dikasihnya kacang panjang. Iya. Kalau di Siko namanya asam pode. Asam pode orang Melayu enggak? Iya. Ayo. Asam pode. Nah, apa lagi Uni? Ada lagi nama masakan dan Uni ingat namanya Uni. Salah lauk ya. Salah lauk. Bule-bule kunyang. Lain nih Uni salah lauk aduh. Lain yang suko warna tuh. Suko warna tuh. Anak terutama ya, namanya suko warna. Hmm. Apalagi masih ange-ange baru dimasak. Dan di Siko pun banyak juga yang menjual ya. Menjual. Itu sebenarnya asli makanan dari Pariaman. Oh, Pariaman. Pariaman. Dalam bahasa Indonesianya macam mana menceritakan bentuk apa salah lawak ko biar orang-orang nan menonton lain paham. Oh. Bentuk salah lauk kok sebenarnya Pakai bahasa Indonesia kali Bu. Oh iya. Karena kita pengen buat orang paham. Oh iya. Bentuknya bulat-bulat. Iya. Inilah saya. Di dalamnya dicampur berbagai macam bumbu juga tentunya ya, bumbu-bumbu dapur seperti daun kunyit, kemudian kaldu, kemudian supaya enaknya itu ikan teri. Ada juga yang dihaluskan. Ada yang dihaluskan, tapi ada juga yang tidak memakai. Cuman kalau yang khasnya itu biasanya dia dicampurnya supaya gurih, supaya enak. Oke, siap. Ikolah salosa ya Wak baca itu namu makanan dalam dalam bahasa Minang urang Padang lah yo, urang Sumatera Barat. Akini ko Uni apa pulo namu bumbu-bumbu nan Uni inge nan mungkin khas pulo. Khas dari Padang ya. Sumatera Barat lah umumnya. Sumatera Barat. Sebenarnya apa yang orang itu pakai sama juga dengan yang kita pakai. Hanya saja mereka ini lebih banyak porsinya. Misalnya membuat gulai, mereka itu lebih kental, santannya itu lebih kental. Kalau kita mungkin untuk membuat gulai itu misalnya satu kelapa saja cukup untuk 1 kilo misalnya. Iya. 1 kilo ayam. Kalau mereka lebih dari itu, misalnya menggunakan 2 kelapa atau 3, sangat kental sekali. Udah tuh cabenya itu lebih banyak, lebih pedas. Bumbunya itu lebih banyak, sehingga terkenal sekali di Sumatera Barat ini. Makanannya ini khas dengan bumbu ya, bumbunya itu tadi kayak bumbu. Nama-namanya ada yang mungkin disebutkan, mungkin hanya istilah apa, tapi sebenarnya bahasa Indonesianya ada gitu. Yang berbeda mungkin di sini agak jarang kalau kita orang Melayu gunakan itu ya huku-huku. Huku-huku itu tanaman ya, sejenis tanaman. Sejenis kemangi-kemangi gitu nggak sih? Cuma kayak keriting-keriting gitu itunya ya? Iya, tapi beda ya. Dia lebih banyak ada biji-bijinya nggak ya Kak? Itu ada kayak semacam bunga, bukan bunga sih ya kan? Iya. Tapi dimasukkan daun-daunnya itu. Oh gitu. Jadi yang diambil itu adalah daunnya. Biasanya dipakai untuk memasak panyek masin, untuk memasak asam pedas, itu utamanya itu.
Selain ruku-ruku ada lagi yang kira-kira bahasanya tuh terasa banget Sumatera Baratnya gitu. Yang digunakan yang lainnya sama aja lah seperti Sama ya. kayak menggunakan serai kita menggunakan juga, Iya, daun serai. kunyit kita gunakan juga, tapi porsinya mereka lebih banyak itu Mm-mm. saja intinya kalau menurut mereka. Jadi perbedaannya mungkin lebih kepada bahasanya aja sih Iya. gitu. Jadi bahasanya mungkin di sana memang bahasa Minang. Jadi kita tuh mungkin yang orang Indonesia nggak tahu sebelum dijelaskan gitu. Iya. Oke, kita udah bercerita tentang vocabulary meskipun cuma satu tadi ruku-ruku. Uni kok mungkin dah lupa ndak. Oke, kita langsung Uni kepada kalau orang belajar bahasa Minang yang dasar-dasar biar bisa nyapa segala macam apa-apa aja sih kira-kira Uni? Yang perlu diketahui ya, Mm-mm. terutama digunakan untuk berbelanja, misalnya bara itu Mm-mm. berapa, Bara. Iya, Bara berapa? berapa. Mm-mm. Terus yang khasnya tentu udah Udah, uni, itu udah, sapaan. Uni. Kalau udah kok? Udah itu abang, Abang, uni itu kakak. kakak. Walaupun sebenarnya sudah banyak juga yang manggil abang dan kakak. Oh, udah banyak juga sekarang ya? banyak juga. Mm-mm. Tapi kalau kita ingin berbelanja lebih murah, Pakai jadi kita udah lihat Uni. udah aja uni dan menggunakan bahasa-bahasa yang umum. Contohnya bara. Kalau perkenalan gimana nih bahasa Minangnya perkenalan? Kalau perkenalan namos ya. Oh, namos ya gitu. Kenapa Tinggal sih? di mana? Tinggal di mana apa di ma? Dima, Oh, tapi di Sumatera Barat itu mereka mempunyai kosakata atau dialek tersendiri. Misalnya Payakumbuh itu beda dengan yang tinggal di Padang, beda yang tinggal di Solo itu beda. Yuk perbandingannya nih contohnya gimana? Contohnya seperti itu tadi, ada yang menggunakan Dima, ada juga yang di Mano. Oh, ada yang di mana? Iya. Ada juga menggunakan air tuh ayi ya. Ada juga yang ayo gitu. Jadi beda. Jadi bara berapa? Kemudian siapa? Siapa? Dima. Di mana? Apa lagi kira-kira? Bisa kurang, udah. Oh, bisa kurang, udah. Jadi kurang tuh maksudnya apa? Harganya, harga kan kita minta turunkan barang, harga dari 100 menjadi 50 misalnya ya. Ibu-ibu belanja setengah ya, minta coating. Iya. Tapi memang iya nggak sih menurut Kak Desi kalau orang Minang tuh harganya ditaruhnya tinggi, kemudian siapa orang yang lugu-lugu ya udah jadi mahal. Tapi kalau orang yang nanti bisa setengah harga gitu. Menurut Kakak gimana? Sebenarnya tergantung dari penjualnya itu sendiri, tapi pada umumnya nggak percaya ya. Iya ya, dia seringnya gini loh Kak, kalau kayaknya kita tuh beli, kemudian kita tanya harganya, tuh dia nggak mau, kita pergi gitu biasa dipanggil gitu, ya nggak sih? Cuma kalau penjual-penjual lain saya lihat selain orang Minang itu jarang dipanggil. Maksudnya ya udah dia langsung cuek, kalau enggak gitu kan. Padahal kita melihat orang-orang Minang ini kemampuan manggalenya itu mantap banget Kak yo. Iya kan? Kenapa sih Kak mantap banget? Karena dia suka merantau. Jadi kebanyakan dari yang merantau ini sebelum mereka menjadi pekerja di tempat-tempat tertentu, biasanya mereka ingin berusaha karena mereka ini punya prinsip bagaimana mereka mandiri dan tidak berada di bawah orang lain. Misalnya menjadi karyawan itu kan di bawah orang lain. Benar banget. Jadi mereka berusaha untuk berdagang. Jadi kita jadi bos, kita karyawannya, kita bosnya. Gitu. Jadi mereka membiasakan ketika merantau itu tidak di bawah orang lain. Kalau bahasa mereka ya semati-matiaka, barulah mereka menjadi pekerja. Apa tuh semati-matiaka tuh? Semati-matiaka itu maksudnya udah nggak ada lagi pilihan lain. Pokoknya udah segala cara semati-matiaka ini akal mungkin ya. Nggak ada lagi akal, udah habis akal, makanya mau jadi itu. Keren banget Kak Desi, kakak di sini nih luar biasa banget, benar-benar. Bagaimana kakak mendapatkan pengetahuan itu sedemikian luas tentang Minang sebenarnya? Karena pengetahuan itu kita akan bisa
langsung paham apabila kita berada di daerah tertentu. Jadi kita amati ya, seperti itu. Amati daerah tertentu tadi, mengapa mereka bisa seperti ini, ternyata patok-patok hal tersebut yang membuat mereka seperti itu. Gitu. Oke pemirsa, itulah tadi penjelasan panjang lebar tentang sebenarnya all about Minang sih yang dijelaskan Kak Desi. Mungkin teman-teman, kok bisa ya seorang ibu-ibu cantik ini bisa banget menjelasinya. Yang pertama, beliau ini memang terbiasa mengamati karena beliau ini adalah seorang penulis juga. Jadi penulis itu memang harus mengamati. Kedua, beliau ini adalah seorang dosen. Tadi sempat cerita nggak sih di sini jadi dosen di mana? Belum ya. Iya, boleh dong sebelum berakhir mungkin biar kampus-kampusnya didatangi agar ketemu nih dengan ibu dosen kita juga penulis dan pencerita tentang masakan Minang. Oke. Di beberapa kampus ya yang ada di Sumatera Barat ada juga, seperti di Universitas Dharma Andalas. Kemudian juga sebagai kalau di universitas terbuka atau UT itu sebutannya tutor ya, seperti itu. Nah, mengapa bisa sementara kan menetap di sini tapi mengajar juga di tempat lain? Karena sebenarnya corona ini walaupun mengerikan tapi ada juga keuntungannya ya. Keuntungan bagi ibu dosen. Dosen yang sedang hamil ya. Untung banget ya kan Bu? Iya, karena bisa dengan daring Iya, saja. Alhamdulillah. Selalu ada hikmah di balik apa? Tergantung kita iya menyikapi ya Kak ya. Thank you banget, senang banget. Ini pasti orang-orang yang nonton ini merasa benar-benar tercerahkan. Mudah-mudahan Kak Desi jangan berhenti belajar meskipun udah keren. Ya Kak ya. Oke, sebagai ya. dosen bukan berarti harus berhenti belajar ya. Jadi terus belajar sampai akhir hayat. Thank you. Saatnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ya. Kok agak miring ya? Agak miring Pak. Kok jadi aneh rasaku.